Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fa'ral Al-Fajar dari kelas HTNB. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas perundang-undangan. Ada 6 asas-asas perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. 1. Undang-undang tidak berlaku surut (non-reaktif). Artinya, perundang-undangan hanya berlaku ketika produk hukum ini telah dinyatakan berlaku, sehingga segala perbuatan yang pernah terjadi sebelumnya tidak dapat kemudian diterapkan sebagai undang-undang yang baru ini. 2. Asas legalitas yang dikenal dengan doktrin nullum delictum nulla puna sine pravila lege bonali, yang artinya tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali atas ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah ada lebih dahulu daripada perbuatan itu. Pasal 1 KUHP. 3. Asas lex superior derogat legi inferiori, yang artinya peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah, kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan dengan tingkat lebih rendah. 4. Asas lex specialis derogat legi generalis, yang artinya bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. 5. Asas lex posterior derogat legi priori, yang artinya aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama. Asas ini mewajibkan menggunakan hukum yang baru. 6. Asas welfare state, yaitu peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu melalui pembaharuan atau pelestarian. Berdasarkan asas-asas tersebut, dapat dijelaskan bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan haruslah mengedepankan minimal 4 asas dari asas-asas tersebut. Keberadaan asas tidak berlaku surut atau dalam kurung non-reaktif adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum di masyarakat mengenai berlakunya suatu hukum, walaupun keberadaan asas ini dikecualikan bagi kasus-kasus pelanggaran HAM yang berskala internasional dengan beberapa alasan tertentu. Akan tetapi, alasannya tetap dalam rangka untuk adanya jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Asas hierarki menegaskan bahwa dalam tata urutan perundang-undangan haruslah memperhatikan koordinasi antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya. Aturan peraturan di tingkat pusat dan peraturan di tingkat daerah. Dengan adanya asas ini menegaskan bahwa adanya hierarki dalam sistem perundang-undangan dan bersifat subordinasi, tidak hanya koordinasi. Asas lex posterior derogat lex priori menegaskan asas hierarki dalam sistem peraturan perundang-undangan. Keberadaannya, peraturan yang di atas otomatis harus lebih ditaati keberadaannya dan dijadikan rujukan oleh peraturan yang di bawahnya, sekaligus menjadi dasar atas pembentukan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Dengan asas ini menegaskan bahwa peraturan perundangan adalah suatu sistem yang bersifat sistematis, sehingga menuju terciptanya sistem hukum yang berkeadilan. Asas spesialis derogat legi generalis menegaskan bahwa hukum dibuat untuk menciptakan keadilan. Tujuan hukum tiada lain tidak bukan adalah menuju keadilan. Keberadaan asas ini menegaskan bahwa peraturan yang lebih khusus mengecualikan peraturan yang lebih umum, bahwa ketika telah dibuat suatu peraturan yang lebih khusus dalam suatu bidang tertentu, maka serta-merta keberadaan peraturan ini akan mengecualikan peraturan yang sebelumnya yang bersifat umum. Saya akhiri penjelasan saya tentang asas perundang-undangan. Mohon maaf jikalau ada kesalahan dan kesilapan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.